seharusnya juga demikian. Menganggap bulan Rajab itu adalah bagian dari bulan yang dimuliakan. Sebagaimana Allah juga memilih hal-hal yang lain untuk dimuliakan. Di antara sekian banyak eh, tempat di muka bumi ini, Allah memilih beberapa tempat yang dimuliakan. Memilih tanah Mekah, tanah Madinah sebagai tanah yang dimuliakan, memilih masjid sebagai tempat yang dimuliakan. Di setiap hari Allah juga memilih waktu-waktu yang dimuliakan, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Di setiap pekan itu juga Allah memilih satu hari yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, Wahidul Fuqara, Wa'idul Masakin. Penghulunya para hari, hari di mana hajinya orang-orang yang fakir, dan hari di mana itu hari rayanya orang-orang yang miskin. Nah, demikian juga di dalam satu tahun Allah juga memilih bulan-bulan yang diistimewakan. Salah satunya adalah bulan Rajab. Ya. Maka ketika Abu Bakar Al-Waraq Al-Balakhi ini mengatakan Rajab itu bulan menanam, itu artinya bulan Rajab ini harus kita jadikan sebagai pintu masuk untuk memasuki bulan Ramadan. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan, hendaknya kita tanam di bulan Rajab. Kalau ingin puasa kita di bulan Ramadan menjadi puasa yang berkualitas, semenjak hari pertama, maka sejak bulan Rajab inilah kita diminta untuk latihan berpuasa. Ya. Sehingga dari sisi fisik sudah siap, dari sisi spiritual sudah siap. Pun demikian kalau Ramadan itu hendak kita ingin memanen banyaknya pahala qiyamul lail atau banyaknya pahala sedekah, maka di bulan Rajab inilah kita ingin menanam ya supaya nanti di bulan Ramadan semenjak hari pertama itu kita bisa memanennya. Kemudian beliau meneruskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, permisalan Rajab adalah seperti angin dan Sya'ban seperti awan yang membawa hujan, sedangkan Ramadan seperti hujan. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia akan memanen hasilnya di bulan Ramadan. Sehingga kita ingin Ramadan itu berkualitas, ya ini mengajak kepada diri saya dan antum sekalian, mengingatkan bahwa bulan Rajab inilah bulan kita start untuk menanam kebaikan, ya, menanam kebaikan. Ya. Kemudian beberapa ungkapan para ulama juga menyebutkan bagaimana mereka itu, para ulama itu memuliakan bulan ini. Rajab adalah untuk meninggalkan kesia-siaan, Sya'ban bulan untuk beramal dan kesetiaan, dan Ramadan untuk kejujuran dan kejernihan. Kemudian Rajab bulan taubat, Sya'ban bulan kecintaan, dan Ramadan bulan pendekatan kepada Allah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang berikutnya saya ingin eh, kita ingin mengkaji Quran Surah At-Taubah ayat 36. Ini saya hanya sekedar menukil, mengcopy paste dari tafsir Ibnu Katsir ya. Quran surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum
wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddata syuhuri sesungguhnya bilangan bulan indallahi di sisi Allah itsna asyara ada 12 bulan. Itsna asyara syahron ada 12 bulan. Fi kitabillah di dalam kitabnya Allah atau ketetapannya Allah yauma khalaqas samawati wal ard ketika Allah menciptakan langit dan bumi minha arbaatun hurum. Ya. Sebagian dari yang 12 tadi ada 4 bulan yang haram, bulan diharamkan. Kemudian apa saja bulan yang diharamkan itu penjelasannya ada di dalam hadis qala Imam Ahmad hadatsana Ismail menceritakan kepada kami Ismail akhbarona Ayyub menceritakan kepada kami Ayyub akhbarona Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin an Abi Bakrah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotobah fi hajjatihi sedang berkhutbah di dalam hajinya yang dimaksud adalah haji wada, haji perpisahan. Faqala ala inna zamana qadis tadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahron minha arba'atum hurum salasatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajabu mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban. Nah, dari sini kita tahu bahwa 4 bulan yang diharamkan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, di kalimat pertama di dalam Quran surah At-Taubah tadi disampaikan inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Kemudian di sini Syekh Alamuddin As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Masyhur fi Asma'il Ayyam Wasyuhur itu memerinci nama-nama bulannya. Ya, nama-nama bulan. Yang 12 itu ya. Bulan pertama di dalam kalender Hijriyah itu namanya bulan Muharram. Ya, sebenarnya nama-nama ini sudah ada di zaman sebelum Islam datang ya. Tapi tetap dipakai ketika Rasulullah datang. Muharram itu artinya yang diharamkan. Ya, yang diharamkan. Ini kenapa dikatakan Muharram? Karena orang-orang Arab pada waktu itu ingin menegaskan bahwa di bulan itu tidak boleh atau dilarang untuk melakukan peperangan. Ya. Ini penegasan. Muharram itu jamaknya muharramat atau maharim gitu ya. Kalau di kalender Jawa itu namanya Suro, bulan Suro. Kalau orang Madura Sorah, mengacu kepada 10 Muharram. Ya. Bulan. Kemudian yang kedua Sofar ya. Sofar. Kenapa dikatakan Sofar? Karena rumah-rumah mereka kosong dari para penghuninya. Ya, pakai sod ya, bukan kalau di situ tulisannya Safar, itu bahasanya Sofar, pakai sod. Ya. Kemana mereka? Mereka pergi berperang atau mengadakan perjalanan. Ya, dikatakan sofarul makan. Ya, tempatnya menjadi sepi, sunyi, kosong. Ya.
Kalau kalender Jawa apa namanya? Sapar. Sapar. Maduranya apa? Sapar. Ya. Yang biasanya buat jenangnya itu dudul. Kemudian bulan ketiga itu Rabiul Awal. Nah, di bulan Rabiul Awal ini dikatakan demikian karena setelah mereka pergi di bulan Safar, mereka kembali lagi ke rumahnya. Jadi menetap di rumahnya masing-masing. Ya. Asal katanya al-irtiba, tinggal di keramaian daerah tempat tinggal. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadal. Kalau di dalam hadis yang tadi saya sampaikan gitu ya, Rasulullah itu menyebutnya dengan istilah Jumada, bukan Jumadi. Ya. Apa bedanya? Ya kalau dilihat dari sisi konteks bahasa Arab, seluruh nama bulan itu kan semuanya mudzakkar ya. Kecuali bulan ini, Jumadal ini. Jumadal ini mu'annas ternyata ya. Karena ada alif taknisnya kan ya. Ada alif bengkoknya. Jadi tulisan Jumada itu terakhirnya hurufnya itu alif. Alif bengkok. Alif taknis itu ya. Maka kalau kita mengatakan Jumada seharusnya Jumadal Ula, bukan Jumadal Awal. Jumadal Ula dan Jumadal Akhirah. Bukan Jumadal Akhir. Ya, tapi mu'annas maupun mudzakkar sama saja penyebutannya. Berikutnya Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rojab gitu ya. Sekarang ini Rojab dan seterusnya Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian kita beralih ke eh, 4 bulan yang diharamkan. Rasulullah mengatakan, salasun mutawaliyatun. Bulan haram itu 3 bulan itu berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ya. Kemudian warojaba mudhor. Kemudian yang terpisah itu rojab, rojab mudhor. Di mana letaknya rojab mudhor? Itu terletak di antara Jumada wa Sya'ban. Ya. Di antara bulan Jumadil awal, Jumadil akhir, atau Jumadil ula, Jumadil saniyah, atau Jumadil akhirah, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Karena di Arab itu ada 2 pendapat. Ya. Ada rojab mudhor, ada rojab robi'ah. Kalau rojab robi'ah itu mengatakan Rajab itu terletak di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Berarti bulan apa? Ramadan. Ya. Ya. Yang dipakai oleh Rasulullah itu Rajabnya Rajab Mudhor, yaitu dari Bani Mudhor. Ya. Ini salah satu juga Bani Mudhor. Ini kan kalau kita telusuri itu bagian dari sisilah dari keluarga Rasulullah juga ya ke atas itu. Ya. Jadi Rajab di sini letaknya adalah antara Jumada wa Sya'ban. Ya. Nah, kemudian di situ disampaikan hikmahnya. Kenapa yang 3 bulan itu berturut-turut? Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kenapa Zulhijjah termasuk bulan
yang dimuliakan sebelum Zulqa'dah, bulan yang dimuliakan sebelum Zulhijjah, karena hikmahnya bulan Zulqa'dah itu eh, di situ dikatakan karena bulan Zulqa'dah itu di dalam bulan ini bulan untuk beristirahat, tidak berperang, karena akan menghadapi bulan Zulhijjah, bulan di mana ditunaikannya ibadah haji. Ya, ibadah haji dan manasiknya gitu ya. Kemudian setelah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, ya, bulan di mana juga orang-orang sibuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah itu bulan Muharram, bulan di mana orang-orang kembali dari haji, ya, untuk beristirahat. Ya. Ya. Kemudian di dalam penggalan ayat surah atau ayat 36 itu ada sebuah kalimat setelah ya, zalikat dinul qayyim, ya. Zalikat dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ini maksudnya adalah syariat yang lurus yang harus diikuti demi mengerjakan perintah Allah sehubungan dengan bulan-bulan yang haram yang dijadikannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya di dalam ketetapan Allah yang dahulu. Kemudian di kalimat berikutnya wala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu. Artinya, di dalam bulan-bulan yang haram itu, janganlah kita berbuat aniaya terhadap diri kita dengan melakukan kemaksiatan dan dosa. Karena kemaksiatan yang dilakukan di dalam bulan ini tentunya eh, dosanya lebih berat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, ketaatan yang kita lakukan di bulan ini, insya Allah pahalanya juga akan dilipat gandakan. Nah itu sekilas dari penjelasan dari Quran Surah At-Taubah ayat 36 ya. Nah, kemudian bagaimana Rajab ini kita jadikan sebagai bulan untuk persiapan di bulan Ramadan ya. Yang pertama, ini sebagai momentum untuk bertaubat. Ya. Jadi Rajab itu waktu yang tepat untuk memperbanyak istighfar. Walaupun sebenarnya bertobat, beristighfar itu bisa kita lakukan kapan saja. Tetapi momentum momentum Rajab ini pas untuk kita lakukan memperbanyak istighfar dalam rangka untuk nanti menyambut bulan Ramadan. Gitu ya. Sehingga ini pintu ya supaya nanti kita Ramadan itu kita berharap sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Gitu ya. Kemudian doa khusus yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini sebagaimana yang sudah masyhur di masyarakat ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Yang kedua, meningkatkan ibadah sunnah. Ya. Jadi ini juga momentum bagi kita untuk kemudian eh, menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian mengingatkan pentingnya amal dan keutamaan bulan haram. Ya. Kemudian yang berikutnya latihan fisik melalui puasa sunnah, ya, puasa di bulan Rajab. Ya. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan
Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab, akan tetapi kita bisa melaksanakannya berdasarkan dalil umum bahwa bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan, kebaikan yang dilakukan di bulan itu berlipat gandakan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini, puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa Ayyamul Bid gitu ya. Kemudian yang berikutnya meningkatkan pemahaman agama, ya. Kajian-kajian tentang keutamaan Ramadan. Jadi seharusnya di bulan Rajab ini ya, kita lebih bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, karena memang keimanan itu kan butuh nutrisi ya. Sebagaimana tubuh kita itu juga butuh nutrisi. Kalau kita minum kemudian makan nasi, itu yang kuat itu badan kita, ya. Tetapi kalau ingin menguatkan keimanan, ya nutrisi yang kita butuhkan itu eh, menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian berzikir kepada Allah. Ya. Termasuk hawa nafsu itu ternyata juga ada nutrisinya. Jadi kalau kita semakin memenuhi nutrisi hawa nafsu kita, ya, maka itu akan melemahkan keimanan kita. Ya, sebaliknya kalau kita sering memberikan nutrisi keimanan kita, maka itu akan bisa melemahkan, ya, bisa mengatur hawa nafsu kita. Sehingga ini tidak bisa disatukan ya. Kalau seseorang itu eh, senang misalkan joget-jogetan, musik, mabuk-mabukan, dugem dan lain sebagainya, itu mereka akan sulit untuk bisa melakukan ketaatan, ya, membaca Al-Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita itu sering hadir di majelis ilmu, sering berzikir, ya, membaca Al-Quran, gitu ya, itu ketika mendengar atau melihat kemaksiatan-kemaksiatan itu juga kita merasa tidak nyaman. Makanya kalau orang yang hafid Al-Quran itu, kalau itu mendengarkan musik-musik itu dia paling tidak suka. Sebaliknya orang yang sering mendengarkan musik-musik jahiliyah itu biasanya diperdengarkan Al-Quran juga tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Ya, ya maka kita harus memilih mana nutrisi untuk hawa nafsu yang harus kita hindari, mana nutrisi untuk keimanan yang harus kita lakukan, mana nutrisi untuk fisik kita, badan kita. Ya. Ya. Sehingga terkadang walaupun kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Tapi tetap saja ada orang-orang yang tidak suka dengan hadirnya Ramadan karena harus menahan lapar dan lain sebagainya. Ya. Nah itu berarti sebelum Ramadan itu yang mereka isi itu nutrisi-nutrisi hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu. Jadi memang betul ya. Jadi apa ya? Itu akan terseleksi sendiri. Artinya kalau kita itu sering mengisi keimanan kita dengan nutrisi yang benar, itu kalau kita itu ada kemaksiatan-kemaksiatan itu merasa tidak nyaman. Sebaliknya kalau kita merasa nyaman dengan kemaksiatan-kemaksiatan, melihat hal-hal yang diharamkan, gitu ya, eh, apa itu, mendengar musik, gitu ya, mendengar musik, itu kalau kita sudah terbiasa dengan nutrisi keimanan, itu kita tuh merasa tidak nyaman, ya. Misalkan di tetangga kita musik-musik jedor-jedor, musik-musik dangdut misalkan ya. Itu kalau kita
diri kita itu sudah terbiasa dengan nutrisi-nutrisi keimanan, itu merasa tidak nyaman. Tapi bagi mereka-mereka yang nutrisi keimanannya itu kering gitu ya, itu mendengarkan seperti itu, mereka itu menikmati, ya, menikmati, ya. Dan berharap bisa terus mendengarkan musik seperti itu. Ya, ya maka ya mungkin ini juga bagian dari salah satu ukuran ya. Ketika kita itu susah untuk qiyamul lail, bangun malam, mungkin introspeksi diri kita. Apakah nutrisi keimanan yang sering kita isi atau justru nutrisi untuk hawa nafsu kita yang sering kita isi, ya. Sehingga kita susah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ya. Tapi bersyukurlah bagi kita yang dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa melakukan ketaatan, berarti Allah menghendaki ya apa itu kita itu menjadi orang yang baik. Kemudian mendekatkan diri pada Al-Quran. Ya. Mari saya mengajak kepada diri saya dan Bapak-Ibu sekalian, di bulan Rajab ini kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita, mentadaburi isinya. Ya. Kemudian penyesuaian diri dengan psikologis, ya, membangun niat dan tekad itu dimulai di bulan Rajab. Kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Jadi fokus pada ibadah. Gitu. Kemudian yang berikutnya, peristiwa-peristiwa penting di bulan Rajab. Sebagaimana kita tahu tanggal 27 Rajab itu peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Walaupun ini juga masih diperselisihkan di kalangan ulama. Apakah pas betul 27 Rajab atau di bulan yang lain. Ya. Tapi memang kita itu berbuat ketika sudah ada sandaran pendapat ulama. Ya. Kalau sudah ada pendapat ulama yang menjamin itu, ya maka eh, kita beramal saja karena sudah ada sandaran ulamanya. Ya, 27 Rajab itu peristiwa Isra Mi'raj, sebuah peristiwa agung di mana Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Dan betapa istimewanya perintah sholat ini ya. Sehingga sebenarnya hidup kita itu di antara detik demi detik, jam demi jam itu sebenarnya hanya untuk menunggu waktu sholat. Ya. Ketika tadi kita sudah menjalankan sholat subuh, maka waktu senggang subuh antara duhur itu adalah waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk menunggu sholat duhur. Sambil menunggu sholat duhur, kita kajian. Sambil menunggu sholat duhur, kita mencari nafkah. Sambil menunggu sholat duhur, kita melakukan aktivitas rumah tangga. Setelah duhur, kita menunggu sholat asar. Jadi sebenarnya waktu-waktu hari-hari kita itu sebenarnya waktu-waktu yang dipakai untuk menunggu sholat demi sholat. Ya. Setelah duhur menunggu asar, setelah asar menunggu maghrib, setelah maghrib menunggu isya, setelah isya menunggu subuh. Ya. Jadi betapa istimewanya perintah sholat ini. Ya. Kemudian tahun ke-9 Hijriah ya. Tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab itu ada peristiwa perang Tabuk. Ini perang yang sangat istimewa dan sangat aneh sebenarnya ya. Karena perang ini perang yang tidak ada peperangan. Perang yang dilakukan dipimpin langsung oleh Rasulullah dan itu merupakan perang terakhir. Ya. Perang ini juga disebut dengan Ghazwatul Usriyah, perang yang sangat sulit. Ya, sangat sulit. Karena perang ini dilakukan untuk
membebaskan kaum muslimin atau untuk memerangi orang-orang Romawi, ya, kekuasaan Romawi, Bizantium, Romawi Timur. Ya. Ya. Dipimpin langsung oleh Rasulullah dengan pasukannya sebanyak 30.000, ya, dalam waktu yang sangat sulit ketika paceklik, panas yang sangat luar biasa di waktu itu. Gitu ya. Perjalanannya saja 30 hari. Ya. Perjalanan menuju Tabuk, ya, itu selama 30 hari. Total eh, jumlah lama peperangan ini 50 hari. Ya, hampir 3 bulan ya. Dimulai bulan Rajab sampai berakhir di bulan Ramadan akhir ya. Ya. Jadi istimewanya perang ini, peperangan yang tidak ada peperangan, artinya perjalanan 30 hari pulang pergi ya. Kemudian di tempat peperangan itu 20 hari. Selama 20 hari itu memang tidak ada peperangan. Karena kekuasaan Bizantium itu takut lebih dahulu ya, ketakutan. Akhirnya ada kesepakatan eh, tidak melakukan peperangan dan Bizantium bersedia untuk membayar jizyah, gitu ya, jizyah. Walaupun tidak ada peperangan, tetapi memang persiapan untuk perang Tabuk ini, masya Allah. Ini kalau kita lihat sumbangan sahabat-sahabat dulu di ini ya, untuk perang Tabuk ini, itu Sayyidina Utsman itu menyumbang 1.000 dinar dan 900 onta ya. Karena banyaknya pasukan yang ingin dikirim ya. Ya. Dan di antara kesulitan perang ini karena suasananya sangat panas, itu untuk butuh air saja mereka harus menyembelih onta yang diambil air yang ada di kantong di dalamnya itu ya. Jadi terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Kemudian di tahun kelima kenabian itu ada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah. Jadi hijrahnya kaum muslimin itu pertama kali itu ke Habasyah. Ya, baru hijrah kedua itu ke Madinah, Yasrib. Kemudian tahun 583 itu terjadi peristiwa pembebasan Baitul Maqdis. Nah, itu beberapa peristiwa penting di bulan Rajab. Kemudian ya terakhir ini yang perlu saya sampaikan, eh, kalau kita ingin referensi amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Rajab, ini Az-Zahabi rahimahullah mengatakan ini beberapa amalan ya. Membaca Al-Qur'an, kemudian qiyamul lail, menjaga sholat sunnah rawatib, sholat duha, tahiyatul masjid, berzikir dengan riwayat yang sahih, yang bersumber dari Nabi, membaca doa ketika tidur dan bangun, berzikir pada setiap selesai sholat wajib, dan waktu sahur, sibuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dengan tetap menjaga keikhlasan karena Allah, mengajak kepada kebaikan, membimbing orang yang tidak tahu dan memahamkannya, serta melarang orang fasik dari kefasikannya dan semisal itu, melakukan sholat wajib berjamaah secara khusyuk dan tumakninah, tunduk dan penuh keimanan, melakukan yang wajib, menjauhi dosa-dosa besar, memperbanyak berdoa, memohon ampunan atau beristighfar, bersedekah dan menyambung hubungan kekerabatan, silaturahmi, tawadhu dan ikhlas dalam semuanya. Insyaallah kalau kita melakukan itu akan mendapatkan kedudukan orang-orang yang selamat dan beruntung menjadi para kekasih Allah yang bertakwa. Ya. Ya. Jadi itu
Jadi inti kesimpulannya ya sebenarnya ini nanti tergantung apa itu inti kesimpulannya adalah kita rojab ini harus menjadi ini ya pintu untuk memasuki bulan Ramadan. Betul-betul rojab ini harus kita pahami sebagai bulan yang dimuliakan karena ini Allah dan Rasulnya yang memuliakan. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 36. Gitu ya. Ya maka dari itu hindari kemaksiatan sekuat tenaga gitu ya. Walaupun sebenarnya ya kita di masyarakat yang sekarang ini akan sangat sulit menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, tapi minimal kalaupun toh kita melakukan kemaksiatan, itu bukan dalam rangka kesombongan atau dalam rangka menentang Allah, tapi karena memang ya tidak kuatnya ya iman kita pada saat itu. Ya. Ya, dan Allah maha luas pengampunannya. Ya. Insya Allah setiap kesalahan dosa yang kita lakukan ketika kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah maha mengampuni. Innallaha ghafurur rahim. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Ustaz Anang. Alhamdulillah, kepada hari bulan Rajab dan ini. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan terkait pengertian dari bulan Rajab, kemudian tadi juga ada beberapa amalan di bulan Rajab itu apa, terus peristiwa-peristiwa penting apa di bulan Rajab. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan ya, diri kita karena bulan Rajab itu adalah bulan yang sebagai itu masuk ya, itu masuk ke bulan-bulan berikutnya atau ke bulan Ramadan seperti itu. Maka kita untuk hari ini itu harus lebih semangat ya, harus lebih mempersiapkan diri sebagaimana apa ya, mungkin kalau kita mau kompetisi ya, mungkin mau kompetisi mungkin ada, mungkin kalau guru-guru dia apa mendampingi siswanya di bawah kompetisi itu sudah beberapa bulan sudah dipersiapkan ya, dipersiapkan. Maka dari situ kita juga sama harusnya lebih mempersiapkannya lebih baik lagi untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah karena waktunya masih ada, mungkin ada undang-undang ya, ada pertanyaan yang dengan ingin disampaikan, monggo, ada terkait bulan Rajab. Ya, dari Bapak Ibu. Kalau untuknya sudah ada, ya sudah siap. Yang nanya. Halo. Oke, ada? Oke, sebentar. Jadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Memang pernah saya mendengar kajian di YouTube gitu ya, bahwa ketika kita ingin mendapatkan bulan Ramadan itu dengan baik, maka kita harus mempersiapkan diri sedari awal, yaitu mulai bulan Ramadan ini, sehingga ketika kita menghadapi bulan Ramadan kita sudah siap dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Tadi dicontohkan oleh MC seperti lomba gitu ya, berarti kita harus berlatih terlebih dahulu untuk mempersiapkan lomba. Pas saat Ramadan adalah lombanya kita sudah siap. Hanya saja yang ada di pikiran saya tadi itu kan disebutkan bulan-bulan mulia, bulan haram ya. Itu 4 ya, hanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab gitu. Sedangkan padahal kedudukan bulan Ramadan ini kan luar biasa. Ini yang saya tanyakan, kedudukan bulan Ramadan ini kenapa tidak dimasukkan di bulan haram, hikmahnya itu apa, terus kedudukannya di Al-Quran atau di hadis Nabi itu seperti apa? Itu yang
pertama yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang kedua, ya tadi disebutkan ada beberapa amalan yang memang seharusnya kita lakukan di bulan Rajab ini sehingga kita bisa persiapkan diri kita di bulan Ramadan. Kadang-kadang ada beberapa, ya ini apa ya, saya juga dengar lagi dari YouTube dan lain sebagainya, akan kita memperbanyak puasa terus kemudian, tapi tidak boleh kita misalkan puasa hari pertama bisa apa ya, misalnya ada ini, misalnya ada eh, Keutamaan. keutamaan ya, Iya. keutamaan gitu. Puasa hari pertama bisa mengharuskan dosa ini, terus puasa hari kedua dan seterusnya. Nah, mungkin bisa diberi wawasan oleh Ustaz, apakah memang motivasi-motivasi seperti ini tidak diperkenankan untuk istilahnya kita gunakan sebagai dalil agar kita juga memperkuat diri kita ketika mempersiapkan diri di bulan puasa. Ini itu Ustaz, terima kasih. Mungkin tunggu pertanyaannya atau langsung dijawab? Langsung saja. Baik. Sekarang Pak Ujang, jadi untuk yang pertanyaan pertama saya nggak bisa jawab. Nanti mungkin ustadz-ustadz yang lain bisa jawab. Jadi kenapa Ramadan tidak masuk bulan haram gitu ya? Ya, hanya 4 yang bulan haram. Nah itu saya tidak bisa. Yang kedua, untuk yang kedua mungkin sebatas pengetahuan. Jadi memang terkadang ada beberapa hadis yang itu memberikan motivasi beramal dengan cara menyampaikan banyak sekali keutamaan hikmah. Ya, keutamaan hikmah. Itu ada hadis-hadis yang terkategori sahih, ada juga hadis-hadis yang terkategori dhaif, ada yang terkategori hasan. Ya. Cuman di dalam kitab Adhkar Nawawi itu disampaikan begini. Kalau itu masalah afdholiyat amal, Pak ya. Afdholiyat amal, keutamaan-keutamaan amal, maka hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai pegangan. Asalkan tidak ada kaitannya dengan halal haram, tidak ada kaitannya sama persoalan akidah gitu. Kalau afdholiyat keutamaan saja, barang siapa yang membaca ini maka akan begini, barang siapa membaca ini sekian akan sebegini ya. Itu banyak hadis-hadis seperti itu ya. Ya. Jadi kadang hadis itu memang memberikan banyak keutamaan untuk memotivasi ya, memotivasi. Kan memang tugasnya Rasulullah itu kan basyira wa nadhira ya. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh, gitu ya, dan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat, ya, berbuat dosa. Ya. Nah, orang itu kan termotivasi melakukan atau meninggalkan itu kan pakai dua cara itu. Terkadang ada orang-orang yang harus dimotivasi dengan keutamaan-keutamaan. Ya, ya biasanya orang-orang awam seperti itu, Pak. Orang-orang awam itu kalau dikasih keutamaan-keutamaan, baca zikir ini, itu senang. Sehingga melakukan termotivasi untuk melakukan. Ya. Terkadang juga tipsnya bisa dengan naziro. Jadi melakukan peringatan-peringatan. Kalau kamu melakukan ini, maka dosanya seperti ini. Siksanya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, selama itu ada pegangan hadis atau pendapat ulama, ya maka itu boleh kita jadikan sebagai motivasi. Gitu ya. Tetapi kalau misalkan itu ya hadisnya itu bukan lagi dhaif tapi hadis yang tertolak ya, hadis yang tertolak ya, maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai dasar untuk beramal. Beramal. Ya, sehingga eh, apa? Untuk menghindari khilaf ya, untuk menghindari khilaf ya. Itu kita memilih amalan-amalan yang memang
sudah ada dasar yang jelas, ya, sudah ada dasar yang jelas, Al-Quran dan hadis, ijma sahabat, ya, itu lebih aman, ya. Ya. Ketika kita beramal, kemudian beramal ibadah, ya, beramal ibadah, kemudian itu tidak berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan lain sebagainya, maka amal ibadah itu yang seharusnya itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah gitu ya, ya justru sebaliknya amal ibadah itu malah menjauhkan dari Allah. Ya, ya dulu ada, ya di pondok-pondok itu ada pondok-pondok salaf itu ada yang puasa-puasa yang mengadopsi puasanya orang-orang Hindu itu ya. Puasa ngerowot, puasa mutih, topo geni itu ya. Itu mereka niatnya ingin takarrub ya dengan puasa itu, tapi justru malah menjauh ya, menjauhkan diri ya. Ada juga sebagian perguruan-perguruan pencak itu yang mensyaratkan harus puasa-puasa ini gitu ya, puasa-puasa ini. Ya, itu justru malah menjauhkan, bukan lagi bertakarub kepada Allah. Ya, ya. Jadi maka itu pentingnya tolabul ilmi itu pentingnya seperti itu. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana yang bertakarub, mana ya justru malah menjauhkan. Ya. Mungkin itu, Pak Ujang. Ya. Pertanyaan pertama mungkin ada yang bisa menjawab. Saat tadi, anu, masing-masing itu punya keutamaan, Pak ya. Ya. Kayak begini, Pak. Misalkan haji, Pak ya, haji itu. Orang kan melihat haji itu kayaknya suatu ibadah yang apa ya? Ya memang luar biasa ya, luar biasa. Tapi sebenarnya haji itu kan juga bagian dari panggilan sebagaimana sholat, Pak. Ya, ya. Jadi labbaik Allahumma labbaik itu kan sebenarnya memenuhi panggilan Allah itu bukan hanya haji. Ya, sholat, puasa itu kan ini ya. Ya, ya. Sehingga memang sebaiknya yang haji, yang sudah umroh itu memang ini kan ujian berat ibadah haji dan umroh itu karena kan biayanya mahal, Pak. Sehingga kalau tidak diekspos itu kan kadang tidak marem, ya, kan tidak marem. Tidak sebagaimana sholat yang mungkin tidak butuh biaya mahal. Ya, ya, ya itu. Jadi masing-masing punya keutamaan. Sholat 5 waktu punya keutamaan, haji juga punya keutamaan, puasa punya keutamaannya masing-masing. Ya. Dan makanya tadi di awal saya katakan hari Jumat itu hajinya orang-orang fukoro. Ya. Wahijul fukoro, wa'idul masakin. Ya. Ya karena ya Allah itu maha adil. Ya. Baik, mungkin itu. Jadi Ramadan punya keutamaan, bulan haram juga punya keutamaan. Ya, masing-masing punya kelebihan. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan lain dari Ibu mungkin? Pas. Mana ke para bapak ini? Kalau ibu ini. Kalau di online ini juga tidak ada yang ditanyakan. Mungkin cukup, cukup, cukup. Oke. Oh ada. Oke, monggo baca sebentar. Saya Mama menanyakan Ustaz untuk bulan Rajab itu tadi sudah banyak disampaikan adalah bulan yang haram dan itu sangat mulia dan kalau mungkin kita lihat
fenomena ya, bahwa bulan Rajab yang masuk pada 4 bulan haram itu, secara fakta di masyarakat itu seperti bulan-bulan biasa. Jadi keutamaannya itu seperti kurang terasa. Baru terasa ketika kita diingatkan dan datang ke majelis ilmu. Ya, makanya tadi dari penjelasan Ustaz, ya Masya Allah, ya saya sendiri juga merasakan ternyata memang perasaan ini lebih merasakan keutamaannya ketika dijelaskan. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian yang terjadi lagi, maksudnya yang setelah keluar dari majelis ini, seringkali terjadi seperti yang awal gitu ya. Jadi merasa bahwasanya bulan Rajab itu kembali seperti biasa lagi. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Ini yang mungkin cara memotivasinya itu bagaimana ya Ustaz? Untuk agar memang perasaan ini, pikiran ini betul-betul merasakan bahwa bulan Rajab itu bulan yang mulia selama bulan itu dan 3 bulan yang lainnya. Nah, kemudian pada sisi yang lain, tadi perbedaan pendapat itu kan disampaikan ya oleh ulama bahwa misalkan tidak boleh melaksanakan puasa yang khusus bulan Rajab gitu kan. Ada yang menjelaskan seperti itu gitu. Walaupun ada sebagian dianjurkan puasa gitu ya. Yang lebih dari puasa biasanya. Ada juga yang menyampaikan puasa di bulan Rajab yang harus sama dengan puasa di bulan yang lain. Nah, kemudian kalau ada hadis yang mengatakan bahwasanya afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram, dan juga ini disampaikan terkait dengan bulan-bulan haram yang lain maksudnya. Nah ini maksud saya bagaimana menghadirkan pada diri kita untuk kembali ya merasakan bahwasanya bulan yang diharamkan atau 4 bulan yang dimuliakan itu menjadi hal yang istimewa dari perbuatan kita. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas yang lebih, kalau dianggap lebih mulia dari bulan yang lain, berarti kan kita memuliakan dengan amal-amal itu. Gitu. Nah, maksud saya bagaimana kita melakukan amal solid tapi tidak salah, yang ya terasa lebih mulia gitu. Mungkin itu Ustaz agak bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulat atau betul? Baik. Sekarang saya kira kalau ada pertanyaan seperti ini itu sebenarnya kalau ada pertanyaan yang meminta tips atau apa ya, kiat-kiat, itu sebenarnya masing-masing orang itu berbeda kalau misalkan minta konsep gitu. Karena memang Nas sendiri kan tidak menjelaskan tips-tips yang jelas mungkin kayak pertanyaan tadi gitu. Ya maka kalau tips itu memang kadang mungkin cocok untuk orang ini, tapi mungkin kurang pas dengan sudut pandang yang lain gitu ya. Ya kalau tadi disampaikan menjadi tergugah kalau sudah dihadiri majelis ilmu, maka tipsnya itu kita kan punya grup-grup WhatsApp, Ustaz.
Itu grup-grup WhatsApp itu memang bisa kita pakai untuk berdakwah ternyata ya, untuk saling mengingatkan. Dan tadi benar apa yang disampaikan Ustazah tadi. Walaupun kapasitasnya ustadz, ustazah, kiai, habib gitu ya, jangan merasa bisa memotivasi dirinya sendiri. Bahkan mungkin motivasi dari kita itu datang dari orang-orang yang biasa ya. Dulu ketika ada tayangan yang dipandu oleh siapa itu ya, Mario Teguh atau siapa itu, jadi itu sebenarnya disampaikan itu biasa-biasa saja ya, tips-tipsnya itu sebenarnya biasa-biasa yang sudah kita ketahui gitu ya. Cuma terkadang kalau yang menyampaikan itu orang lain atau orang yang mungkin berpengaruh, itu dampaknya itu seperti berbeda gitu ya. Kalau istri sulit dinasihati suami atau suami sulit diingatkan istrinya, mungkin bisa menggunakan orang-orang lain yang istri atau suaminya itu bisa menerima nasihatnya. Ya, terkadang kalau suami menasihati istri itu agak canggung karena tidak terbiasa mungkin. Atau istri menasihati suami atau suami menasihati istri. Tapi perubahan nasihat itu bisa masuk ketika orang lain yang menyampaikan. Kadang demikian. Makanya di dalam surah Al-Asr itu kan begini, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling ya, saling menasihati. Di satu sisi ya kita dalam posisi menasihati, tapi di sisi lain kita dalam posisi juga dinasihati. Gitu ya. Jadi saling mengingatkan ya. Di grup-grup WA, di komunitas-komunitas itu saling mengingatkan. Dan memang banyak pengaruhnya kalau kita itu bergaul, berkomunitas dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan soleh. Itu pengaruhnya besar sekali. Makanya pastikan di grup-grup WA itu kita segrup dengan orang-orang yang baik. Segrup. Kemudian di komunitas di dunia nyata juga kita pastikan kita berkomunitas dengan orang-orang yang baik. Ya. Tetapi kita kan tidak selamanya tidak setiap hari ketemu gitu ya, tidak setiap hari ketemu, tidak setiap hari bersama-sama. Ya, ya maka di komunitas terkecil di rumah kita juga kita pastikan di sana disebarkan sesuatu yang baik juga. Ya. Itu mungkin. Ya. Mungkin jawaban saya juga bulat, Ustaz. Tapi mudah-mudahan dipahami. Yang kedua, perbedaan. Apa tadi yang kedua tadi? Ya intinya apa ingin lebih mengisi bulan yang mulia itu, tapi pada sisi yang lain ada perbedaan pendapat, termasuk juga tidak boleh melakukan sesuatu ibadah yang dianggap tidak disyariatkan. Misalkan puasa yang lebih, sholat yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kalau apa itu di Rajab ini kebiasaan yang ini ada sholat khusus itu Ustaz ya. Apa sholat rogoib apa itu ya? Sholat rogoib. Nah itu. Itu ya tadi kembali lagi ke tadi ya. Jadi kita itu harus punya sandaran ya. Dalam beramal itu harus punya sandaran. Dan sandaran itu harus kita pastikan itu kita yakini kebenarannya. Ya. Tak mayaribuka ilama layaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan.
dakma yaribuk ilama la yaribuk. Ini adalah sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi kalau sesuatu itu bagi kita tidak yakin sumbernya, kita ragu-ragu beramal, ya sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau kita sudah tahu sandarannya dan yakin itu kebenarannya, maka kita melakukannya. Ya, kita melakukan. Mungkin itu saja. Jadi tipsnya tadi itu harus punya circle ya tadi ya. Ya bahasa kerennya gitu. Circle orang-orang soleh, circle gitu ya. Jadi seperti itu harus menciptakan ya, menciptakan lingkungannya sendiri ya. Karena kan kita sebagai manusia itu bisa memilih ya. Memilih, bisa memilih teman, bisa memilih apa lagi lingkungan dan sebagainya. Jadi pilihlah yang terbaik ya. Yang terbaik itu biasanya sesuatu yang bermanfaat bagi kita kelak di akhirat. Oke, mungkin cukup ini aja. Sudah? Sudah ya, kalau cukup mungkin kajian yang bisa lakukan pada pagi hari ini. Semoga apa yang dijelaskan penjelasan tadi itu bisa kita pahami dengan baik dan semoga juga bisa kita amalkan nanti di kehidupan sehari-hari yang lagi. Mungkin itu cukup saya akhiri. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.